Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan diskusi mengenai pembelajaran di masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Dwi Nanda Kusumani Tias, Stambuk A11120105. Langsung saja kita mulai. Pembelajaran di masa pandemi ini memiliki 3 poin. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 sudah genap setahun sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020. Update kasus COVID-19 berdasarkan data pemerintah pada Minggu 25 April 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat 275 kasus baru, sehingga total ada 8.882 kasus COVID-19 di Indonesia. Tentu hari ini membuktikan bahwa COVID-19 masih terus menggerogoti meskipun vaksinasi tengah berjalan. Yang kedua, terkait proses pembelajaran di masa pandemi dilaksanakan menggunakan sistem daring dan sudah terlaksana cukup lama di Indonesia. Akan tetapi dirasa masih kurang efektif dan membosankan bagi para peserta didik. Pada awal mula dilaksanakannya sistem daring, beberapa orang tua merasa repot, bingung, dan kesulitan saat mengurus pembelajaran anaknya. Kreativitas anak dalam belajar pun tidak muncul selayaknya pada pembelajaran tatap muka. Ini biasa terjadi pada anak-anak tingkat sekolah dasar, dan dari keluhan beberapa peserta didik tingkat pertama dan menengah, mereka merasa sulit untuk menerima materi, tentunya karena tidak terbiasa dengan sistem pembelajaran daring. Kemudian poin ketiga, selain kendala-kendala tadi, terdapat kendala paling besar bagi tenaga pendidik dan peserta didik itu sendiri, yaitu handphone, jaringan, dan kuota. Karena tidak semua siswa memiliki handphone, serta tidak semua daerah memiliki akses jaringan yang memadai. Kendala jaringan ini cukup menyulitkan bagi mahasiswa, karena pembelajaran tingkat perguruan tinggi lebih sering melalui via Zoom atau Google Meet, yang mana membutuhkan akses jaringan yang stabil. Kemudian kita berlanjut pada kondisi Indonesia saat ini. Nah, saat ini Indonesia sudah sampai pada masa transisi yang mana beriringan dengan terlaksananya proses vaksinasi, di mana banyak sekolah dan juga perguruan tinggi di berbagai daerah yang telah melaksanakan pembelajaran dengan sistem kombinasi luring dan daring yang diperuntukkan pada kebutuhan untuk ujian praktek dan sebagainya. Hal ini tentunya dirasa lebih efektif meskipun COVID-19 dan pada tahun ajaran baru telah ditetapkan untuk dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Itu tadi pembahasan mengenai materi yang kita diskusikan. Nah, sekarang kita berlanjut. Bagaimana menurut kalian mengenai materi sebelumnya? Apakah sudah sesuai dengan keadaan saat ini atau bagaimana? Renata izin menjawab. Ya, silahkan, Terima kasih. Nama saya Riri Apriani Nandi dan sambung 110056 terkait untuk proses pembelajaran yang ada di Indonesia saat ini mungkin belum terlaksanakan sepenuhnya karena masih ada di bagian-bagian daerah terpencil yang kondisi jaringannya tidak memungkinkan untuk melakukan proses pembelajaran di situasi saat di mana pandemi ada di mana-mana dan kondisi siswa sendiri, kondisi jaringan tidak memadai, pemahaman kurangnya pada anak sehingga mungkin insya Allah untuk program yang akan dilaksanakan pemerintah mudah-mudahan bisa terlaksanakan. Mungkin saya akan lanjutkan untuk teman-teman lain, silakan berpendapat.
Yang lain bisa berpendapat? Dari teman-teman Nurhijrah dengan Nazwa bisa berpendapat? Moderator silakan ambil alih. Oke, baik, saya ambil alih. Sebelumnya mohon maaf, kameranya saya matikan karena jaringan kurang memadai. Baik, untuk Saudari Riri, apakah pernyataannya bisa diulangi? Karena tadi berhubung keluar, ya, silakan. Oke, saya ulangi bahwa terkait tadi proses pembelajaran yang saat ini di kondisi di Indonesia belum sepenuhnya dipenuhi atas di lembaga-lembaga pendidikan. Bahwa kita tahu di daerah terpencil saja kondisi lembaga pendidikan untuk luring saja kondisi jaringan juga tidak memadai. Sedangkan peserta didik kurangnya ada pemahaman tentang misalnya fasilitas dari teknologi untuk proses pembelajaran daring ini, mudah-mudahan untuk kedepannya untuk pemerintah agar bisa mencari solusi yang terbaik agar kondisi dari di daerah terpencil dan di daerah kota bisa terlaksanakan adanya proses pembelajaran yang telah mau untuk dilaksanakan tentang program yang akan dilaksanakan penggabungan luring dan daring. Baik, berarti mengenai jawaban. Jadi, menurut Saudari Riri, kondisi pembelajaran saat tidak luring dan daring seperti karena di bagian terpencil yang pemerintah ini sehingga pemahaman pada kurang, tidak sama seperti pemahaman anak pada berlanjut ke pertanyaan. Tetap menurut kalian apakah harus segera ditetapkan atau terdapat kendala-kendala? Bisa diulangi, moderator? Baik, ya, kita berlanjut pada yang pertama, pertanyaan kedua mengenai apakah tatap muka pada ajaran baru ini harus segera ditetapkan berkaitan dengan kendala-kendala pada saat daring ini atau harus ditunda terlebih dahulu karena vaksinasi ini belum selesai dan dan COVID masih meningkat. Bagaimana pendapat kalian mengenai pertanyaan saya yang tadi? Izin moderator menjawab. Kalau menurut saya secepatnya dilaksanakan proses pembelajaran tatap muka dan daring. Karena kenapa? Sedangkan untuk pemahaman di lembaga pendidikan secara daring saja itu menyulitkan sebagian peserta didik. Bahwa kita ketahui fasilitas untuk jaringan saja kurang memadai. Sedangkan untuk vaksinasi kalau untuk pemerintah mudah-mudahan bisa dipercepat agar untuk proses pembelajaran tahun ajaran baru segera dilaksanakan.
Oke, Izin baik. moderator. Nah, menurut iya silahkan. Kalau menurut saya juga setuju sama Riri. Apa namanya? Pembelajaran offline atau bukan pembelajaran offline atau kuliah offline harus segera dilaksanakan karena mengingat kalau kita terus-terusan online, mengingat yang ada sebagian yang di kampung, ada sebagian yang di kota. Nah, kalau misalnya offline terus, itu mungkin menurut saya tidak efektif lagi karena kehadirannya kita itu ditentukan oleh jaringan. Kalau misalnya jaringannya kita tidak bagus, itu bisa jadi kita alpa. Sebenarnya kita mau masuk, tapi karena jaringannya kita tidak bagus, nah kita bisa jadi alpa. Begitu. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Jadi dapat dikatakan bahwasannya Saudari Riri dan Najwa sepakat apabila tatap muka ajaran baru segera ditetapkan karena kita sendiri sudah mengalami bagaimana susahnya kuliah pada saat jaringan tidak memadai, kadang tidak alfa dan sebagainya atau materi yang diberikan dosen tidak dapat masuk karena kendala jaringan. Bagaimana dengan Saudari Hijrah dan Bella? Apakah masih ada pernyataan atau argumentasi mengenai pembelajaran dari ini atau merasa sepakat dengan materi yang telah saya jabarkan tadi? Saya moderator Bella ingin menyampaikan pendapat saya. Langsung saja Bella, mungkin jaringan moderator agak kurang bagus. Oke, mohon maaf sebelumnya saya matikan kamera karena jaringan di kampungku kurang bagus. Menurut saya setuju juga dengan pendapatnya Riri dan Nazwa mengenai pembelajaran di masa yang akan datang blended antara offline dan online karena kalau terus-terusan online banyak masalah, banyak kendala mulai dari jaringan, media pembelajarannya jujur menurut saya membosankan apalagi kalau hanya materi secara terus-menerus tanpa ada penjelasan dari dosen atau gurunya. Dan juga untuk dari pemerintah mengenai bantuan kuota itu masih belum sepenuhnya terpenuhi. Jadi dengan online banyak sekali kendala. Jadi saya sangat menunggu pembelajaran tatap muka di pertemuan berikutnya, semester berikutnya. Sekian. Oke, baik. Hampir sama ya. Maksudnya semuanya setuju dengan pendapat mengenai segera dilaksanakannya tatap muka pada ajaran baru. Apa masih ada yang ingin ditambahkan atau kita lanjut untuk membuat kesimpulan mengenai diskusi kita kali ini? Oke, baik. Saya lanjut saja ya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil daripada diskusi kali ini tentang pembelajaran di masa pandemi adalah kita merasa sepakat apabila ajaran baru ini segera ditetapkan karena di saat pembelajaran daring pertama kali hingga saat ini dirasa tidak efektif, membosankan dan juga karena ini ya karena bantuan kuota tidak merata, jadinya kita merasa sulit untuk belajar, terlebih jaringan dan juga kuota, ya itu tadi kuota. Jadi kita sendiri merasa bahwa
Puasannya harap agar vaksinasi segera menyeluruh, kita dapat melaksanakan dan seperti belum adanya pandemi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Moderator, mohon kesalahan kata atau sebagainya atas partisipasi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.